Ada penting, kalau nggak terima anak istrimu, saya santet, mau apa kamu? Saya terima Mbah, saya terima. Mbah mau apakan keluarga saya, mau santet keluarga saya silahkan. Itu pun kalau mampu. Bangsat, bangsat bagaimana? Assalamualaikum sahabat spiritual yang berbahagia. Aksi Gus Nur Samsun ini adalah untuk membuat perhitungan dengan dua dukun santet yang telah menyantet istri dan anaknya. Gus Nur Samsun tidak terima dengan perbuatan keji sang dukun. Dan Gus Nur Samsun harus memberikan pelajaran mengerikan kepada mereka. Lalu bagaimanakah aksi Gus Nur Samsun tersebut? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi Gus Nur Samsun dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah. Al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah. Lihum satun udfi biha harul wabail hatimah. Al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah. Santai Mbah, santai Mbah. Pakai kuping panas. Apa wis gak terima nek bojomu wis tak santet sanamu? Oh, ternyata kemarin malam yang nyantet istri saya sampean. Iya, nyapa kowe? Santai Mbah, slow santai. Saya lanjutkan dulu. Iki nggawa ngene iki nggo apa? Bajingan. Mbah, Nggo apa? ini dokumentasi Mbah. Ini saya sengaja setiap mendatangi praktisi. Tak tahu iki bajingan. Santai Mbah. Jadi saya membawa seperti ini untuk dokumentasi. Wis tak cepain, gon wen arepe mati ning kono. Ayo. Sahabat yang berbahagia, video ini adalah ketika Gus Nur Samsun mendatangi dua orang dukun santet, yang mana dua dukun tersebut dengan kejinya kirim santet kepada anak dan istri Gus Nur Samsun. Kisah ini bermula dari seorang dukun santet yang menelepon Gus Nur Samsun, yang mana sang dukun menantang Gus Nur Samsun agar menemuinya untuk melakukan duel pertarungan. Sang dukun ini sangat marah mendengar Gus Nur Samsun yang biasa mendatangi para dukun santet, yang tujuannya adalah untuk meminta para dukun agar berhenti dari praktek perdukunannya yang menyesatkan. Dukun ini merasa tak terima dengan aksi Gus Nur Samsun itu, dikarenakan menjadi dukun tukang santet tersebut sudah menjadi pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Apalagi ketika mengetahui Gus Nur Samsun juga menghajar banyak para dukun. Sang dukun ini menjadi sangat merasa penasaran dan tertantang. Sehebat apakah sebenarnya Gus Nur Samsun, sehingga semua dukun sakti bisa dia kalahkan. Sehingga dengan penasaran dan kemarahannya itu, dia ingin melakukan duel pertarungan. Dan ditantang duel oleh dukun tersebut. Karena banyaknya urusan, Gus Nur Samsun belum hendak untuk meladeninya. Dan hal tersebutlah yang kemudian membuat sang dukun semakin murka. Sehingga kemudian, sang dukun berusaha menyantet Gus Nur Samsun dari jarak jauh, juga menyantet istri dan anaknya. Dan hal tersebut pula yang kemudian membuat Gus Nur Samsun harus mengambil tindakan, yaitu untuk mendatangi sang dukun, juga untuk membuat perhitungan. Sebab itulah Gus Nur Samsun berbalik menghubungi sang dukun, yaitu untuk mendatanginya, dan meladeni duel yang diinginkannya. Dan kemarahan sang dukun itu ternyata juga sudah sampai di puncak ubun-ubun kepalanya. Sehingga ketika Gus Nur Samsun yang datang untuk memulai aksi konten videonya dengan melantunkan solawat, sang dukun langsung berusaha menghentikan. Dia sudah tidak sabar ingin berbincang dengan Gus Nur Samsun. Selain itu, solawat yang Gus Nur Samsun lantunkan itu membuatnya kepanasan. Sehingga tak ingin berlama-lama, sang dukun ingin segera menyelesaikan urusan. Dan ternyata,
Dukun yang menantang Gus Nur Samsun itu ada 2 orang. Dan dengan kemarahannya, mereka ingin segera menghabisi Gus Nur Samsun. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Gus Nur Samsun berduel hebat dengan 2 dukun santet ini? Silahkan disaksikan videonya selengkapnya. Gila. Ini tulisannya. Wes kuno. Aku tidak pakai mana tahu. Gak terima wae itu. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Mbak, saya datang ke sini baik-baik. Saya tadi pengen sholawat. Kenapa Mbak marah-marah? Aku wis diping karo kowe. Kenapa nggak suka dengan saya? Kenapa marah Terlalu dengan saya? berisik. Terlalu berisik bagaimana? Berisik bagaimana? Kan saya cuma mensyairkan sholawat. Ngapain Mbah pusing mendengarkan sholawat? Kenapa? Di sini bukan tempatnya sholawat tahu. Ya kalau sholawat bukan cari tempat Mbah. Di sini mau saya sholawat kek, mau saya di hutan kek, mau saya di masjid kek, mau saya di rumah sekalipun kek, itu urusan saya. Itu karena saya cinta Nabi Muhammad. Kenapa? Yang penting kalau gak terima anak istrimu, ya santet mau apa kamu? Saya terima Mbak, saya terima Mbah mau apakan keluarga saya, mau santet keluarga saya silahkan. Itu pun kalau mampu. Toh juga kemarin cuma sesaat kan nyantet istri saya, cuma kesakitan saja, dadanya sesak, kepalanya pusing. Mual-mual, utang-utang. Urung piro? Baru segininya loh. Urung piro ki, urung piro. Ada kau jajal ilmu ku ngomong. Saya nggak punya ilmu, saya nggak punya ilmu. Saya datang ke sini atas undangan Mbah. Kenapa Mbah marah-marah undang saya? Kenapa? Terlalu berisik. Berisik bagaimana? Berisik bagaimana? Kamu tadi Ya saya kan cuma sholawat Mbah. Kenapa Mbah itu kepanasan? Berarti Mbah setan kalau kepanasan. kalau saya setan maunya apa? Ya kalau saya setan ya saya maunya baca sholawat terus. Lehon satun Berisik lah. bibiha harol wabah Bangsa, diam nggak? hakimah Hai. al-mustafa. Hai. Mbah maunya apa? Saya sudah datang nih jauh-jauh ke sini. Maunya apa? Saya layani maunya apa? Mau main catur? Main gaplek kek? Atau main peta umpet? Silakan Silakan. mulai jajal, yo. Kenapa sampai yang berisik? Jajal mulai jajal. Sungen. Silakan. Bangsat bagaimana? Turun kamu. Temanmu turun nih, turun. Duduk. Sini. Jangan di kandang doang. Keluar kandang. Ampun apa? Kamu yang telah menyandet istri saya. Kenapa Anda mampu menyandet saya? Sandet saya Nur Samsun. Jangan melukai keluarga saya. Kalau berani melukai saya, itu pun kalau mampu.
Apa kau? Sini. Awas ya. Silakan selamatkan teman kalau berani di sini. Belum temanmu saya santet. Apa? Aduh. Saya akan mengampuni Anda. Gimana rasanya santet? Bagaimana? Sakit bang. Sakit. Ampun bang. Biasanya Anda menyantet orang, sekarang saya santet. Bagaimana rasanya? Sakit ampun. Sekarang rasakan sekali lagi. Ampun bang. Ampun apa? Ampun bang. Tobat gak? Santet sekali lagi ya. Mau tobat gak? Ampun bang, tobat ampun. Tobat? Ampun. Tobat ya? Ampun bang. Ampun. Sekarang ikuti kata-kata saya. Bersedia nggak? Iya bersedia bang, ampun. Bersedia atau tidak? Iya bang, ampun. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan yang saya sembah yang saya sembah kecuali Allah, kecuali Allah. dan saya Dan bersaksi saya bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Gimana rasanya disantet? Sakit bang. Sakit. Ampun. Begitu pula dengan Anda kalau nyantetin orang, mereka juga sakit. Ampun bang, cabut ilmu kula kabeh bang, ampun. Kenapa sampai minta ilmunya dicabut? Saya ingin tobat bang. Beneran mau tobat? Iya bang, ampun. Biasanya tidak mau dukun santet saya cabut. Kenapa sampai lain dari yang lain malah minta dicabut ilmunya? Kenapa? Ampun. Kenapa selama ini sampai mendalami ilmu seperti ini, sedangkan sekarang malah minta ilmunya dicabut? Kenapa? Ampun. Alasannya apa? Alasannya karena uang. Karena uang. Karena siapa yang mau minta tolong sama saya bantu dengan ilmu hitam bang. Oh, berarti kalau ada yang minta tolong, Ampun. sampai menggunakan ilmu-ilmu seperti itu Iya bang, ampun. demi uang, Ampun. Demi kesenangan sesaat bang. demi kesenangan sesaat. Sampai udah tahu kesenangan sesaat. Ampun bang. Sekarang rela bener, ikhlas bener, ilmunya saya cabut. Ikhlas Yaudah. bang. Menjor. Ya. Teman sampean sudah masuk Islam. Kenapa? Sebelum Anda sakaratul maut ini menjemput ajal Anda, saya persilakan Anda tobat. Mau tobat gak? Iya. Apa yang berat apa? Badannya berat. Begitulah rasanya santet begitu. Makanya jaga suka nyantet orang. Sampai juga ikut-ikutan nyantet istri saya enggak? Iya. Cuma membantu. Berarti istri saya kalian santet. Anak saya juga. Oh, lah galah, bocah kayak mengkono-mengkono. Hah? Anak dan istri saya. Apa alasannya Anda menyantet mereka? Alasannya apa kalian menyantet anak istri saya? Gak terima kenapa?
Gak terima kenapa? Gak terima kalau saya seperti ini. Seperti ini bagaimana? Memberantas seperti orang-orang seperti kalian. Sekarang mau tobat. Sekarang ikuti saya kalau begitu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang saya sembah kecuali Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anda sudah masuk Islam, sudah bersyahadat beserta teman Anda tadi, saudara Anda. Sekarang apa permintaan Anda? Pengen tobat. Teman kalian, teman Anda tadi sudah minta supaya ilmunya dicabut. Kamu juga pengen ilmunya dicabut? Pengen di jalan yang lurus? Berarti mau ngaji ya? Sholat ya? Bayar zakat? Sedekah? Ya sudah. Mulai sekarang Anda harus tebarkan kebaikan-kebaikan di muka bumi ini selagi Anda masih hidup. Sanggup? Gimana? Udah enakan? Mbah saya bukan mbah. Saya masih anak-anak, bukan mbah. Terjadi pertarungan yang cukup luar biasa. Namun pada akhirnya, Gus Nur Samsun berhasil mengalahkan mereka. Setelah itulah Gus Nur Samsun kemudian memberikan pelajaran yang mengerikan. Gus Nur Samsun berbalik menyantet mereka, sehingga tubuhnya menggelepar merasakan kesakitan. Dan di saat itulah dua dukun itu kemudian memohon ampun dan menyerah. Tidak hanya itu saja, dia kemudian bertobat untuk tidak lagi menjalankan praktek perdukunannya. Juga berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat dan sujud menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah menyaksikan video dakwah yang penuh perjuangan dan keagungan ini. Ambillah sisi baiknya dan tinggalkanlah sisi buruknya. Tentunya kami juga berharap video dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga bisa menghibur para sahabat semuanya. Putar tasbihnya dan baca solawatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.